ngomongin memori nih, jadi beberapa waktu tadi saya mencoba membuka file-file lama tentang dokumentasi atau aktivitas sehari-hari saya sebagai seorang bapak. Saya menemukan beberapa file yang isinya adalah memori-memori saya ketika menghabiskan waktu atau beraktivitas dengan anak dan istri. Dari situ saya sadar bahwa memori itu penting, dan saya ngerasa bahwa kapasitas seseorang itu untuk mengingat momen-momen terbaik mereka itu memiliki batas. Analoginya mungkin sama seperti hard disk ya. Semakin banyak file memori yang kamu simpan dalam hard disk itu, ketika filemu itu tidak teratur, maka untuk memanggil file yang kamu butuhkan itu akan sangat butuh effort sekali. Dan kalau otak kita sama dengan hard disk itu, memori itu akan tetap terekam dalam otak, tapi untuk memanggil memori itu mungkin akan sangat susah karena kita memiliki keterbatasan sebagai seorang manusia. Maka dari itu, dengan memahami sifat memori yang abstrak itu, maka saya mencoba mengkonstruk memori itu dalam bentuk video. Dan makanya saya berniat untuk membuat vlog ini. Jadi vlog ini adalah diary saya yang berisi tentang aktivitas sehari-hari saya atau hal-hal sepele yang mungkin saya anggap penting. Dan tujuan saya adalah saya ingin mengkonstruk memori-memori saya agar mungkin sometimes ketika 20 tahun ke depan dan saya mencoba membuka memori ini, saya akan ngerasa ternyata saya pernah sekonyol itu gitu, atau ternyata dulu beberapa tahun ke belakang saya pernah memikirkan hal-hal yang penting atau mungkin bahkan tidak penting, atau mungkin ketika anak saya dewasa nanti dia akan ngelihat bapak saya sealai ini ya gitu ya, atau mungkin bapak saya sekeren ini gitu. Dan kenapa YouTube? Karena YouTube adalah platform terbesar untuk menyimpan memori ini, dan dia bisa diakses kapanpun di masa depan. Saya mencoba memikirkan beberapa opsi gitu ya. Saya membuat video, saya membuat blog, saya membuat tulisan diary, dan ternyata diary saya hilang, blog saya juga tidak tahu kemana. Dan mungkin platform yang paling mudah adalah dengan membuat video ini. Jadi apapun yang saya pikirkan, saya akan mulai merecord memori-memori ini dalam bentuk video. Diary saya mungkin akan memuat beberapa hal atau beberapa point of interest gitu ya. Mulai dari yang sepele atau mungkin bahkan topik yang berat. Hal-hal sepele mungkin terkait dengan kegiatan saya sehari-hari, bagaimana saya menghabiskan waktu, entah itu di kantor atau entah itu di rumah atau entah itu di tempat bermain. Dan kegiatan konten yang agak berat mungkin bisa terkait dengan bagaimana berita internasional, atau terkait dengan makroekonomi, atau bahkan pembelajaran tentang investasi. Saya lagi tertarik dengan kripto akhir-akhir ini, dan mungkin Anda juga tertarik, atau kamu anak-anak muda yang sedang berpikir bagaimana menghasilkan uang. Dan salah satu jalan mungkin dengan investasi kripto, kalau kamu suka resiko. Kalau kamu tidak suka resiko, mending keluar dari situ. Jangan pernah mengenal kripto. Mungkin begitu ya. Dan semoga ini jadi menarik.